Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufilia Septi Eka, NIM 212340062 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas 4 matkul otomasi perpustakaan. Adapun dosen pengampunya Ibu Syarli Anissa, SPD MPDT. Ada 3 pokok bahasan yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, perangkat keras untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Yang kedua, perangkat lunak untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Yang ketiga, pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Baiklah, kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu perangkat keras untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Perangkat keras komputer mencakup aksesorisnya, termasuk di dalamnya seperti printer, pemindai kode batang, kertas, dan barang-barang lainnya. Perpustakaan kecil biasanya hanya membutuhkan satu komputer saja untuk proses otomasi perpustakaan. Sedangkan perpustakaan besar membutuhkan beberapa jumlah komputer dan periferalnya untuk memastikan layanan penggunanya lancar. Seperti yang pertama, kartu LAN digunakan untuk menggabungkan beberapa komputer, sehingga data center berfungsi sebagai local point untuk semua kegiatan otomasi atau server. Yang B itu sistem untuk gerbang keamanan. Ini digunakan untuk membatasi akses keluar dan meminjam di perpustakaan. Jika buku yang dipegang pengguna tidak melalui proses sirkulasi dengan baik, maka sensornya akan berbunyi. Pokok pembahasan kedua yaitu ada perangkat lunak untuk membangun sistem otomasi perpustakaan. Model database relasional biasanya digunakan dalam perangkat lunak otomasi perpustakaan. Kumpulan data disebut dengan database. Setidaknya ada 2 database yang terdapat di perpustakaan. Yang pertama data pengguna dan yang kedua data buku. Data-data tersebut saling berhubungan jika terjadi transaksi, seperti ketika buku dipinjam dan dikembalikan, yang disebut dengan database relasional. Mayoritas sistem otomasi perpustakaan membagi fungsi perangkat lunak ke dalam individu, yang disebut dengan modul. Modul dan termasuk di dalamnya yaitu pembelian, katalogisasi, sirkulasi, penerbitan serial, dan katalog akses publik online atau OPAC. Modul-modul ini adalah sistem yang saling berhubungan. Itulah sebabnya frasa sistem otomasi perpustakaan sering digunakan secara bergantian dengan frasa sistem perpustakaan terintegrasi. Pokok pembahasan terakhir yaitu pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Ada 9 pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, siapa pengembangnya? Apakah organisasi yang bereputasi baik, sekelompok kecil orang, atau institusi? Yang kedua, berapa banyak pembaruan yang telah dilakukan terhadap perangkat lunak sejak dirilis pertama? Yang ketiga, berapa banyak parameter yang tersedia untuk setiap modul? Yang keempat, perangkat lunak tersebut apakah memiliki kemampuan untuk mengimpor dan mengekspor data dalam format ISO 2709 untuk informasi bibliografi? Yang kelima, apakah sistem operasi utama didukung atau tidak? Yang keenam, apakah dapat terhubung ke sistem email jaringan kampus? Yang ketujuh, apakah telah mematuhi kepatuhan Y2K atau tidak? Yang kedelapan, berapa banyak instalasi yang dimiliki secara nasional sejak diinstal dan klien teratasnya? Yang kesembilan, apakah itu dapat memberikan akses OPAC dan berbagi hak istimewa untuk berbagi login? Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.